Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah sesemati yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini, sore hari ini kembali kita bisa ada di majelis, semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari sejenak bersama Quran surat Al-Anbiya ayat 28 ya. Bagi yang bawa Al-Quran atau bawa handphone, bisa buka surat Al-Anbiya, surat ke-21 ya, ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ya'lamu ma baina aydihim, yakni Allah tahu apa yang di depan mereka, yakni para malaikat. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka. Wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali pada orang yang Allah ridai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, mereka bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat malaikat ya. Sebelumnya Allah menjelaskan, kan ada tuduhan dari orang kafir, Allah menjadikan mengambil malaikat sebagai anaknya ya, di ayat 26. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhana bal aidam. Jadi tuduhan atau klaim Allah punya anak itu datang dari berbagai macam. Ini yang kemarin saya sebut ya, berarti bulan lalu, tentang berpikir tentang Allah ya istilahnya. Mengimani Allah tapi menggunakan koridor manusia. Ya kacau. Makanya kalau kita berbicara tentang Allah, itu lepas kemanusiaan kita. Jadi nanti gampang masuknya. Misalnya, Allah maha awal, Allah maha akhir. Gimana maha awal, maha akhir? Ya nggak kenapa-kenapa. Karena kalau lepas otakmu, kalau pakai otakmu ya nggak ketemu. Allah maha dhahir, maha batin. Gimana coba? Yang paling tampak, ia maha batin. Terus gimana? Ya nggak kenapa-kenapa. Karena Allah emang tidak sama dengan hambanya. Nah, kejadian ini kan ada, yang nuduh Allah punya anak ini kan ada ini, orang kafir nih. Ini umumul kufar ya, waktu itu Quraisy. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada lagi siapa itu kalau ada. Jadi asumsinya mereka menggunakan ideologi lama, kayak ideologi di Romawi kan Zeus punya anak. Anaknya menjelma menjadi raja-raja di situ. Raja-raja di Athena. Nah ini saking orang-orang zaman itu saking gemesnya sama klaim raja anak Tuhan atau apa yang akhirnya mengeksploitasi, akhirnya kebablasan sekarang itu yang anti agama di urusan politik gitu. Jadi ya udah sama-sama kebablasan dua-dua. Karena dulu kan eksploitasi kan Zeus ya. Nah Allah mengetahui apa yang ada depan malaikat di belakang. Nah itu jelas ya, makanya itu ciri makhluk. Ya dia makhluk, bal hanya ibadu mukram. Nah sifat malaikat itu justru karena dia makhluknya Allah ditegaskan. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka bahkan nggak bisa memberikan syafaat itu perantara untuk atau memohonkan sesuatu untuk orang lain dengan syafaat. Illa liman irtadha. Kecuali bagi yang diridhai. Jadi yang memutuskan Allah. Sedikit keluar dari tema ya. Ada syafaat Nabi SAW. Jadi kalau orang ke akhirat itu ngandelin syafaat,
itu sama saja orang mau ke Jakarta ngandelin paman yang belum tentu juga disetujui anunya. Jadi yang kemudian itu yang saya suka, ada beberapa dogma agama yang sebenarnya berlebihan penempatannya. Memang syafaat itu ada, Rasul memberikan syafaat. Tapi kan juga ayah ngasih syafaat turunannya. Tapi dogma kita agar dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi ada dua, syafaat Nabi yang besar itu, syafaatul uzma itu bukan orang per orang, itu syafaat Nabi saat semua manusia ini di mahsyar yang nggak dapat keputusan itu syafaatul uzma. Nah, jadi memang ada beberapa dogma agama yang agak beda itunya. Jadi memang proses keilmuan yang memang kadang kan ala kadarnya, mungkin ngajinya ala kadarnya atau apa gitu. Terus apa gitu. Terus yang kedua, ada kesenangan itu membiarkan masyarakat tidak naik kelas gitu. Karena ada dua kepentingan masyarakatnya juga. Naik kelas itu kan memang berat. Ngaji naik kelas itu kan memang di mana-mana berat. Ayo Pak, kita khusyuk. Alah, enak mana? Disuruh khusyuk atau gini, insya Allah lo masuk surga asal ngikut gua. Enak mana dibilangin kayak gitu. Yo nanti kelak di akhirat bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Atau yuk tenang aja deh, asal kau mencintai orang saleh, insya Allah masuk surga. Dibilangin kayak itu enakan mana? Nah, iya. Jadi ini masyarakatnya juga suka tidak naikkan kelasnya, naik kelas itu berat, ya, akhirnya si dai-nya atas nama itu pula membiarkan nggak pernah naik kelas, sehingga prosesnya akhirnya nggak naik kelas akhirnya. Insya Allah semoga kalau kita terus, padahal agama ini kan rumusnya satu, inna akramakum indallahi, sudah siapapun yang mau berusaha bisa naik kelas. Nah ini bab malaikat nggak bisa mensyafaati kecuali yang pada orang yang Allah ridhai, keputusannya pada Allah. Termasuk di antara orang tua ngasih syafaat pada anak seterang tua dan seterusnya. Jadi masing-masing harus bawa bekalnya. Bahwa Rasulullah kan mengatakan, ya Fatimah ma ugni anki minallahi syai'a. Hai Fatimah, saya tidak bisa menolongmu dari adab Allah. Sedikit pun nggak bisa menolong. Padahal Rasulullah punya, tapi itu rumus utamanya jangan ngandelin pertolongan. Gitu, bahwa nanti seorang bisa mensyafaat, kan nanti. Syafaat itu kan setelah keputusannya selesai, baru ada syafaat. Bukan berarti dari awal nih langsung. Enggak, semua orang ngadepin hisabnya masing. Dan malaikat sekalipun tidak bisa kasih syafaat kecuali pada orang yang Allah ridhai. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Bahkan malaikat gemetar saking takut kepada Allah Ta'ala. Jadi tanda bahwa dia makhluk, ya Allah tahu apa yang ada mereka semua. Kedua, mereka juga nggak bisa ngasih syafaat kecuali pada yang Allah ridhai. Ketika mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelajaran pentingnya ini semakin menunjukkan malaikat itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan kelebihan yang luar biasa. Yang disebut di ayat sebelumnya itu, la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Itu salah satu kelebihan malaikat. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzi jahannam kadzalika najzil zalimin. Karena siapa yang berkata dari mereka, inni ilahum min duni, sungguhnya saya itu ilah selain Allah. Fadzalika najzi jahannam, maka demikian kami akan balas padanya jahannam. Kadzalika najzil zalimin. Siapapun yang mengatakan hal buruk, ya tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak ada pengecualian siapapun. Ini termasuk konteks malaikat, tapi ya tidak mungkin malaikat tidak akan pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita bahas materi yang luar biasa. Ini menjelang Idul Adha ya, atau menjelang Idul Hijjah. Ini Idul Qa'dah tanggal berapa sih ya? Pertengahan? 14.
Tanggal 15. Jadi memang ada istilah milestone ya, di dalam planning itu ada istilah milestone. Kalau untuk mencapai sesuatu, itu di samping ada program reguler, itu ada hal-hal yang nanti menjadi milestone-nya, kayak kalau di konteks planning gitu. Milestone hari jadi perusahaan, milestone hari kontrak pertama, apapun lah namanya dibikin aja. Itu ada cara untuk menarik satu tujuan supaya selalu ada anchor, entah budaya, entah apapun yang membuat tidak bisa turun. Itu standar kalau di planning. Tentu kita belajar dari Islam. Islam memiliki banyak milestone. Ada milestone apa misalnya yang langsung dari syariat ya, Ramadan, milestone yang paling. Terus Dzulhijjah. Terus nanti apa? Kalau masuk ke budaya, terus milestone hijrah yang ketemunya Muharram ya. Terus milestone Rojab dan seterusnya. Nah ini namanya beberapa hari penting yang akan menaikkan proses supaya tidak turun kembali. Demikianlah begitulah. Kita ada milestone yang dasar, bahkan akhirnya kalau proses penanggalan menjadi akhir bulan, namanya Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah juga beberapa fadilahnya ditempatkan nggak terlalu jauh dengan Ramadan. Kalau Ramadan ada Asyur Awakhir, kalau Dzulhijjah Al-Asyr Al-Awail, 10 hari pertama. Kalau Asyr Awakhir itu Ramadan, kalau Dzulhijjah Asyr Al-Awail, 10 hari pertama, di mana didorong beramal saleh yang luar biasa. Nanti puncaknya Idul Adha. Kalau 10 hari terakhir puncaknya Idul Fitr. Mirip ya. Yang menarik Idul Adha disebut Idul Akbar. Ini perayaan paling besar. Saya waktu kecil, apa hebatnya Idul Adha kok Idul Akbar? Bukankah Syawal yang akbar ya? Kalau bagi anak kecil Syawal itu akbar karena dapat baju baru. Tapi bagi kaum muslimin secara umum yang sudah dewasa, itu Idul Adha, itulah Idul Akbar. Karena ada berbagai macam ibadah, tumplek-blek dan puncak ibadah, namanya haji. Di situ ada haji, yang merupakan rukun Islam kelima, dan itu ada Id sendiri, itu ada Udhiyah sendiri. Jadi digabung jadi satu, prosesnya luar biasa. Memang kaitannya Idul Adha emang tidak pernah bisa dilepas dari haji. Konsepnya nggak bisa lepas. Gitu. Karena Rasul juga menjalankan itu. Meskipun Rasul udhiyah pernah di luar haji, ya kan ada udhiyah di luar haji. Tapi Rasul sendiri haji setelah Islam itu ya haji terakhir itu. Kan Rasul itu haji cuma 2 kali. Haji sebelum Islam, sama haji setelah Islam. Dan haji setelah Islam itu, ya haji pertama dan terakhir itu. Ya. Karena kan Rasul sudah mencoba umroh di tahun ke-6, nggak bisa masuk kan? Gitu. Nah, akhirnya malah masuknya sekalian Fathu Makkah itu Fathu Makkah itu masuk sekalian. Udah masuk sekalian itu. Bukan sekedar umroh datang sebagai pemenang. Sekalian. Nunggu 2 tahun, masuk. Nah, nunggu 2 tahun berikutnya haji wada. Jadi Rasul itu simple tapi langsung cek selesai terus pulang. Gak kelamaan gawe gitu. Kan cek boleh dah pulang. Makanya ketika Aisyah mendengar dialog Rasulullah dengan Israel ya, yang diantar oleh Jibril itu, ya kan di hari Senin duha itu kan Jibril datang terus bersama Israel. Ya Rasulullah, inna ma'i malakal maut yuridu ayasta'dinuk. Hai Rasulullah, bersama pada malaikat kematian, minta izin mau masuk. Akhirnya diizinkan. Jadi malaikat Israel itu datang harus ditemani malaikat Jibril. Enggak sendirian. Itu pun masuk ke rumah Rasul harus izin. Jadi masuk di pintu itu. Padahal pintu Nabi itu ordeng. Rumah Nabi itu
4,5 kali 7,5 tembokan. Kalau secara fisik, ya bagusan rumah antum. Tapi rumah antum nggak ada mulia-mulianya aja. Ngerti nggak? Karena ya malaikat masuk, syaitan masuk, semua masuk. Tapi malaikat aja harus minta izin ke Rasul masuk ke rumah Nabi SAW. Kemudian diizinkan dan kemudian Rasul, ya Rasulullah, inna rabbaka yarqa alaika salam, inna rabbi ya'muruni ayu khairun. Rabbku memberikan perintah kepadaku untuk memberimu pilihan. Baina anta isya fid dunya au antarja ila rafiqil a'la. Antara kau tetap mau hidup di sini atau kau ingin pulang kepada Allah. Kata Rasul, ila rafiqil a'la. Nah, itu Aisyah itu dengar itu dialog itu. Udah selesai tugasnya, pulang aja. Nah, ketika Rasul mengatakan ila rafiq, makanya ada riwayat bahwa kalimat terakhir Rasulullah ila rafiqil a'la. Karena itu terakhir terakhir. Tapi kalau riwayat jumlah riwayat kalimat terakhir Rasul setelah itu kemudian la ilaha illallah innal mauti sakarat terus akhirnya meninggal. Kata Aisyah ketika dengar kalimat itu ila rafiqil a'la, Aisyah mengatakan wallahi ma yakhtaruna Allah ma yakhtaruna. Demi Allah Rasul udah enggak milih saya lagi. dia cemburu ditinggalkan. Nggak milih Aisyah lagi sudah, karena mau pulang aja, nggak mau sama Aisyah, udah mau pulang aja Rasulullah SAW. Nah, jadi haji wada itulah haji pertama Nabi ba'dal Islam. Iya. Nah ibadah ini bersamaan dengan syariat Idul Adha dan syariat Udhiyah. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan rentetan ini, itu tidak pernah bisa lepas dari satu angle sejarah perjuangan manusia terpilih. Ya. Rasulnya Allah, Nabi Allah Ibrahim AS. Tidak terlepas dari bab itu. Karena hampir banyak dari kegiatan haji atau aktivitas atau rukun-rukun haji itu merupakan diambil oleh syariat dari dinamika perjuangan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah itu sekaligus memberikan pelajaran. Bentuk ibadah itu terserah Allah Ta'ala. Bentuk mah terserah Allah. Gitu. Kalau Anda perhatikan sholat bentuknya gitu ya. Rukuk, sujud begitu bentuknya. Orang nggak ngerti sujud namanya cium tanah. Kalau yang nggak ngerti sujud kan, kok cium-cium tanah dia sih? Gitu. Tapi ada ibadah bentuknya muterin. Apa setelah muterin? Sa'i. Gitu. Ngapain? Ya emang bentuknya disuruh begitu. Kayak setrikaan orang Betawi. Habis itu suruh sholat di samping steger. Tahu nggak steger itu? Makom itu bukan makam ya. Makam itu tempat duduk. Jadi pada waktu Ibrahim dulu bangun itu jadiin tatakan. Nah itu makom namanya. Makom tempat koma makom, tempat duduk. Dulu waktu kecil saya makom. Waktu saya masih ingat, waktu saya pertama kali makam itu kan tempat duduk. Saya pikir dulu waktu kecil itu makam itu makam, gitu. Makam Ibrahim, gitu. Oh ternyata ini tuh makom, gitu. Kan jadi steger gitu ya, tempat tatakannya Ibrahim. Suruh sholat di situ. Ya serah-serah Allah Ta'ala. Dan yang menarik nanti ada ibadah nyium batu. Ya, itu ibadah unik. Ada batu disuruh cium. Dan kalau menyium, dosanya diampuni. Keren gak itu ibadah itu? Hai batu hitam, kata Malaikat. Kamu ini batu. La yadurru wala la tadurru wala tanfa. Engkau tidak berikan mudarat dan juga tidak berikan illa anni ra'aitu Rasulullah sallallahu qabbaltuka fa qabbaltuki. Qabbaltuka fa qabbaltuka. Hanya saya melihat Nabi menciummu, aku cium kau. Ini ibadah nyium batu. Jadi kalau ada orang, kok ibadah Muslim? Ya serah-serah Allah lah. Itu memang logika harus dipahami. Bentuk ibadah itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika
Dulu malaikat disujud Nabi Adam, dan yang nggak sujud dimurkai, ya bener, karena perintahnya kayak gitu. Makanya nggak usah ngada-ngada, ada orang yang bener itu setan, dia muwahhid, ya otak lo kebalik. Jadi itu ngerasa paling tauhid gitu kira-kira. Jadi bentuk ibadah dan penetapan syirik kufur itu juga terserah Allah. Waktu itu orang sujud ke Nabi Adam, nggak ngerusak. Sekarang sujud ke orang lain, ngerusak tauhid. Tergantung syariat. Jadi syariat itu betul-betul Allah yang nentuin. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, laukana ad-dinu bil aqli, kalau agama itu pakai akal, lakana asfalan na'lain ahaqqu bil mashi min a'la. Maka bagian bawahnya sendal itu lebih berhak dibasuh daripada atasnya. Kalau kita pakai sepatu ya, kalau pakai wudu pakai sepatu kan yang dibasuh atasnya, bawahnya mau dibiarin. Kebalik kan? Kemarin tuh pakai sepatu, kan sholatnya tetap pakai sepatu kan? Sholat pakai sepatu gimana? Ya zaman itu emang ke masjidnya masuk sepatu, sholatnya emang jadi satu. Makanya ada doktrin sucinya sepatu itu, bawahnya itu dengan tanah setelahnya, termasuk bagian bawahnya wanita itu. Nah, kemudian terjadi proses budaya, masjidnya bersih sekali, akhirnya kita ngelepas sepatu. Jadi emang sholatnya begitu aja. Nah ini bentuknya unik sekali ibadah itu. Kemudian tempatnya juga unik, gak bisa dikiaskan. Kalau sholat, kan Rasul sholat di tempatnya, tapi bisa dikiaskan. Kok bisa sholat di mana aja? Haji, Nabi haji di situ, tapi nggak bisa dikiaskan. Kita nggak bisa bikin Mina di tempat lain, nggak bisa bikin masjid. Kan kita bisa bikin masjid di tempat lain, tapi kita nggak bisa bikin Ka'bah di tempat lain, nggak bisa bikin Mina di tempat lain, nggak bisa bikin Arafah tempat lain, nggak bisa. Ya aturannya kayak gitu. Makanya kemarin ada orang di Jambi itu ada golongan mau bikin haji di Jambi. Mungkin dia menggunakan daripada terjadi stagnasi, kita bikin diduplikasi aja, dikiaskan gitu. Bikin kias-kias, bikin aja lembah-lembahan yang mirip. Allahu Akbar. Jadi itu area-area yang Allah pilih menjadi area ibadah. Dan itulah ibadah kepada Allah. Jadi nilai utamanya udah tampak sejak awal proses ibadah. Lanjut ya. Di dalam haji banyak yang melawan arus kebiasaan. Jadi bentuk ibadahnya begitu. Terus termasuk yang sangat mencolok pakaiannya khusus. Orang ketemu orang kalau ke masjid, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid maka suruh bawa zina, pakaian terbaikmu ke masjid. Bahkan bukan sekedar baik, didorong wangi. Yang bau tidak boleh mendekat ke musola Nabi. Ya? Barang siapa yang makan basal, fala yaqrabanna musallana. Yang makan bawang jangan mendekat kepada kami. Bayangin. Jadi nggak boleh bau. Tapi begitu datang ke haji, tidak boleh wangi, dibalik. Kalau di sini baik wangi, kalau haji jangan wangi. Padahal itu ketemu orang, bayangin. Ketemu orang sak dunia. Istilahnya kan agak jaga jaim janda ya, jaga image, jaga apa itu? Jaga image, jaga apa? Ini enggak ketemu orang sak dunia bisa aja jadi mitra apa. Jadi mantu, jadi besan. Enggak boleh pakai wangi. Kan bau jadinya kan. Enggak boleh pakai pakaian yang begitu, pakaiannya enggak boleh berjahit. Terus gimana? Ya udah gitu aja pakaian yang cenderung teranjang. Diatur enggak boleh pakai sepatu, harus
Dua sepatu. Woi, nggak boleh sepatu gimana? Oh, yang tidak boleh yang nutup mata kaki. Oh, itu nanti fikih. Tapi intinya nggak boleh pakai. Nah, perjalanan jauh itu kan butuh sepatu. Nggak boleh pakai sepatu. Di zaman itu pakai apa aja nih? Pakai sendal. Padahal sendal itu bukan tatakan untuk jalan jauh. Jalan jauh itu sepatu. Itu budaya dulu. Sendal itu jangka pendek. Ini enggak. Justru yang jalan jauh suruh nggak boleh pakai sepatu. Keren ibadah. Yuk sekarang aja enak sendal jepit. Zaman dulu gimana pakai sendal yang kuat, yang bisa pakai jalan jauh itu nggak gampang kan dari kulit kan. Kalau sepatu standar, sepatu memang itu dipakai untuk jalan jauh. Ada produknya. Zaman dulu kalau sendal yang kuat jalan jauh. Sendal atau yang tidak nutupin mata kaki. Gimana coba? Kan ditalikan itunya, harus ke atas. Produksi nggak sebaik sekarang. Keren ya? Biasa ibadah. Ya kalau sekarang naik bis, emang dulu naik apa? Yang punya onta. Naik jalan kaki. Dan gak sedikit kayak jalan kaki dari area tempatnya, makanya kan harus manis tato ilaihi sabil yang bisa sampai ke sana. Ya udah dia jalan kaki 3 bulan. Yuk bayangin, jalan kaki 3 bulan. Ini kan syariat waktu itu diturunkan saat situasi gak ada transportasi sebaik sekarang dan seterusnya. Bayangin. Tapi dijalani kaum muslim. Luar biasa. Jadi dibalik semua, gak boleh. Tapi aturannya kuat, gak boleh ngomong jorok, gak boleh ngomong buruk. Kan peluang konflik tinggi, gak boleh. Namanya orang sedunia kumpul, konflik tinggi kan. Tapi gak boleh ngomong jorok, gak boleh debat, La jidala fil hajj, debat gak boleh. Wah enak aja pakai senang, no, ini gak boleh debat. Salah bener, tidak boleh debat. Jadi etika super tinggi loh kalau debat. Makanya nggak usah suka-suka. Debat bukan etika kita. Bukan. Debat itu etikanya mereka, suka ngomong mereka. Kita enggak. Ini nggak usah ikut-ikut budaya. Lagi menang aja jadi bagus. Kalau udah kalah juga jelek semua ujungnya nanti. Lagi menang aja budayanya mereka tampak bagus. Kalau nanti kalah ya semua jelek semua. Karena memang budaya jelek debat itu. Dan seterusnya. Nggak boleh debat, apalagi. Pokoknya top lah. Jadi itu saya nyebutnya anomali atau tindakan yang sangat berbeda secara radikal dari kebiasaan ibadah. Udah kayak gitu, kalau kemudian masuk ke udhiyah, ya ada ibadah yang lekat pula udhiyah. Ya kalau pas haji kan nanti ada 4 ibadah itu pada waktu tanggal itu. Pertama itu ngelempar jumroh, itu yang paling berat ya. Itu juga ibadahnya unik, ngelemparin batu, kelubangan batu. Tapi itu justru, Allahu Akbar, nangis di situ kita. Batunya kemana? Ya nanti kalau pas haji ya diajar-ajar lagi sama orang Saudi. Begitu masuk ibadah, jadi perkara. Saya pikir batunya kemana sih dulu? Kok kenapa banyak? Ternyata diajar-ajar emang. Orang sedih baik, tak kasih batu kerikil biar gampang apinya. Dulu tapi sebelum ada kayak gitu, kita mecahin satu-satu tuh. Mungkin ngambil palu, atau ngambil apa. Ya ada yang tajam-tajam, mungkin Saudi akhirnya minta tajam-tajam, dikasih lah pecah-pecahan. Ngelemparin batu. Ibadah ngelemparin batu. Terus yang kedua nanti ada tawaf ifadah saat itu. Itu kan puncaknya itu. Tanggal 10 itu puncaknya ibadah. Terus tawaf ifadah. Habis itu nyembelih udhiyah atau nyembelih dam bagi yang dam-dam, bagi yang udhiyah. Terus terakhir tahallul. Jadi sehari itu padatnya sak padat-padatnya. Dan itu oleh Rasul silakan duluan pilih. Kan ada orang nanya, siapa aja yang bisa, terserah mau milih dari mana boleh. Nah, sore langsung balik kan. Harus balik ke Mina. Ngapain? Ya duduk aja di mari situ. Udah duduk aja. Ibadah itu sebenarnya ibadah pindah-pindah aja. Kalau sholat kan ibadah sholat sendiri. Ibadah zikir sendiri. Kan gak ada kaitan sama haji sebenarnya.
Zikir mau udah wajib zikir di mana? Jadi ibadah haji itu ya ibadah muter-muter, jalan-jalan, pindah-pindah, duduk-duduk, lempar-lempar. Nah, gitu aja itu ibadahnya. Betul kan? Kalau sholat ibadah sendiri, apalagi zikir ibadah, nah, cuma digabungkan, disuruh zikir, disuruh apa. Tapi ibadah zikir aslinya ibadah haji itu kan muter-muter, terus lari-lari ke setrikaan itu, terus pindah-pindah tempat dari Mina ke Arafah ke Muzdalifah, terus lempar-lempar. Itu ibadahnya gitu. Dan Muzdalifah itu paling unik, justru suruh tidur. Di mana-mana kan suruh qiyamul lail. Tapi sunnahnya, bahkan para ulama kadang sampai saking excitednya dengan ibadah haji, makruh hukumnya sholat malam di Muzdalifah. Jadi kalau antum sok-sokan ibadah, enggak lah aku mau ibadah haji di Muzdalifah, makruh hukumnya. Sunnahnya gimana? Tidur. Keren enggak? Jadi Nabi enggak sholat malam. Ibadahnya itu tidur. Nah, satu-satunya ibadah tidur yang ngalahkan qiyamul lail itu tidur di Muzdalifah. Nah, keren enggak? Keren banget ya ibadahnya. Allahu Akbar. Terus habis itu Nabi doa di Masy'aril Haram, tahu ya? Tempat tinggi di Muzdalifah itu. Ya kalau kita Masy'aril Haram, Masy'ar itu kan apa tanda Al-Haram, tanda suci. Apa sih gunung? Ya serah Allah itu tandanya itu. Jadi benar-benar seharian waktu di Arafah Nabi SAW itu duduk di atas onta seharian. Nah, akhirnya ada hadis Nabi yang masyhur itu ya, para Rasul menceritakan tentang Arafah itu. Allah bertanya pada malaikat dan Allah sudah tahu, malaikat itu hamba-hambaku ngapain di situ? Allah bertanya dan Allah sudah tahu. Iya ya Allah, mereka berkumpul minta ampun kepadamu. Allah berfirman kepada malaikat, saksikanlah aku ampuni mereka. Pertanyaannya, boleh nggak minta ampun di sini? Tapi itu suruh minta ampunnya di sana, ya udah di sana. Nah, itu puncak pengampunan di Arafah. Jadi kalau Ramadan, puncak pengampunan di Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah, puncak pengampunan di Arafah. Ujungnya ke pengampunan. Gitu. Jadi hubungan seorang manusia kepada Rabb-nya itu pertama kali adalah pengampunan. Ibadah-ibadah besar itu semuanya pasti akan mencapai satu titik pertama, pengampunan. Karena itu adalah kondisi pertama seorang hamba, yakni salah. Gitu. Bukan sebelum bicara yang lain-lain. Jadi unik sekali ya tanggal 10 itu. Itulah. Nah begitu masuk Udhiyah, kita masuk ke Udhiyah kan. Akhirnya ada ibadah yang luar, ini ibadah jenis lain. Kalau Anda melihat ayatnya, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Perintah salat dan menyembelih ini datang setelah inna atainakal kautsar. Kami berikan kepadamu al-kautsar. Kautsar itu ada dua makna. Yang pertama kautsar yakni telaga kautsar, al-haud. Nah, telaga Kautsar itu airnya dari sungai Kautsar. Jadi jangan salah paham ya. Jadi ada Nahr al-Kautsar, yakni sungai al-Kautsar. Ada Haud al-Kautsar, telaga al-Kautsar. Bukan telaga, bukan apa itu, ada perumahan namanya telaga apa? Oh, telaga Golf Sawangan. Bukan itu maksudnya. Telaga itu maksudnya ya apa? Pokoknya telaga ya. Nah, telaga Al-Kautsar itu khususnya Rasulullah, itu tempatnya di Mahsyar yang sumber airnya dari sungai Al-Kautsar. Makanya kalau nggak dijelasin kayak gini, kan Rasul mengatakan inna mau idakumul haud, janjimu ketemuku di haud. Ketemu Rasul itu di telaga itu. Nah kalau letaknya di surga, lah kan Rasul udah duluan masuk surga.
Kan beda-beda makom. Ya ketemu Nabi di situ. Karena habis itu Rasul ke makomnya, ya kita di makomnya masing-masing. Dan makom Nabi itu di derajat paling tinggi yang namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah itu nama makom ya. Makanya ada doa, Ati Muhammadanil Wasilah. Wasilah itu makom. Makom di surga, tempat. Itu posisi Nabi. Itu yang diinginkan para istrinya Nabi itu. Makanya nggak mau cerai, karena mau ketemu Nabi. Supaya nggak jauh-jauh dari Nabi. Jadi ketemu Rasul di Al-Haud. Nah, kembali ya. Yang makna kedua adalah an-ni'am al-katsira. Kenikmatan yang banyak. Rasul diberi oleh Allah kenikmatan yang banyak. Banyak sekali, makanya perintahnya fasal li rabbik. Salat kepada Rabbmu, wanhar dan menyembelih. Jadi wanhar itu kategorinya ibadah. Makanya kalau antum di fikih, an-nahr atau udhiyah itu masuk di kitab ibadah. Meskipun bentuknya itu ibadah, makanya wajib niat. Kalau muamalah kan nggak wajib niat, kalau muamalah. Kita jual beli aja, yang penting dohirnya kelar. Makanya kalau nggak niat ya nggak jadi udhiyah, jadinya apa? Nyembelih biasa. Bismillahirrahmanirrahim, ya jadi menyembelih biasa. Gitu. Makanya Rasul ngasihnya Bismillahi hadza min Muhammad min ali Muhammad. Ini adalah niat udhiyah. Ini ibadah bentuknya lain lagi. Kalau tadi muter-muter, jalan-jalan, pindah-pindah, ngelempar-ngelempar. Ini sekarang ibadahnya nyembelih hewan. Hewannya ditentuin, boleh nggak jago? Nggak boleh. Boleh nggak burung? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Serah-serah Allah lah. Jadi Ustaz, kenapa ada orang? Kenapa udhiyah itu cuman kambing sama sapi, sama unta? Pertama ya aturannya begitu. Lo gak usah nanya. Lo kalau gak punya duit diwai gitu. Jadi unik gitu. Yang dihalalkan oleh Allah kan banyak, bukannya dia. Kenapa udhiyahnya itu? Emang syariatnya nyembelih itu. Bukan nyembelih ayam, bukan nyembelih ikan. Dan lain-lain. Ini pokoknya kalau ibadah itu aturannya unik. Cuma kalau kita nggak perhatian seakan-akan kan kayak biasa. Itu aturannya unik-unik. Dan punya maksud tertentu. Jadi itu nyembelih 3 hewan itu aja. Kambing, sapi atau kerbau. Nah, kenapa datang kerbau? Itu kias tuh. Terus ada unta. Nah, 7 orang. Nah, jadi kamu ulangi lagi. Ini ibadah menyembelih. Dan uniknya ibadah menyembelih itu yang khusus udhiyah disunnahkan nyembelih makan sama keluarganya. Gitu. Kalau akikoh boleh makan nggak? Nggak boleh. Jadi ibadah menyembelih itu ada 3. Udhiyah, namanya udhiyah, yang diterjemahkan menjadi korban. Terus akikoh, terjemahkan menjadi kekah. Terus ada menyembelih nazar. Nah, itu makanya kalau di aku nazar. Nah, nyembelih yang lain nggak ibadah, yang nyembelih dipakai Pak Jagal yang dijual ke pasar itu tidak ibadah itu normal, muamalah biasa. Tapi ya pakai syarat supaya halal. Nah, ibadah menyembelih di 2 ini nazar khusus ya. Itu aturannya beda. Kalau udhiyah baik makan, kalau akikah nggak boleh makan. Dibalik ya. Kalau akikah itu full dikasihkan ke orang. Makanya kalau akikahan, kalau orang tua pingin bikin sendiri. Jangan ngambil-ngambil kikahan. Nah, logikanya paling gampang karena itu adalah tebusan gadai. Makanya jangan dikurangi. Masa nebus kurang? Ya kurang lah, nggak bisa balik anakmu ntar. Gitu. Kan anakmu utuh, harus ditebus kan? Tebusnya full. Kurangi kakinya, atau kakinya hilang ntar. Gitu. Kalau guyon aja gitu. Nah, udhiyah itu ibadah. Namanya id kan. Itu kan habis semua kegiatan. Id itu kan asli maknanya pesta. Id itu sesuatu lebaran kan id. Pesta. Ya udah kita makan gitu. Ayo kita makan. Makanya suruh kasih makan keluarganya. Akhirnya terus berapa? Ya sepertiga, menggunakan kias apa aja sepertiga paling banyak, jangan ambil sampai separuh gitu karena sepertiga udah banyak. Tapi ini kias, berapa batasnya? Ya sepertiga kan, sepertiga paling banyak, ya sudah sepertiga. Maksimal.
Jangan ngambil kaki depan, kaki belakang, kaki belakang, 2 kaki depan, 2 kaki belakang sama jeroan. Ya kalau gitu jangan udhiyah, nyembelih aja sendiri. Tapi nggak ngambil, nggak baik, bagus ngambil. Dan keluarganya diajak makan. Emang kayak gitu konsep. Dan dikasihkannya sebenarnya tidak ada nas khusus fakir miskin sebenarnya. Jadi pemberian udhiyah itu nggak kayak zakat. Zakat kan jelas. Udhiyah itu ya suruh kasih makan. Nah disinilah akhirnya para ulama, masa orang kaya dikasih? Akhirnya ya udah fakir miskin aja. Tapi kalau orang kaya dikasih, nggak salah sebenarnya. Tetangga, ya udah dikasih tetangga. Makanya kadang, Ustaz gimana? Ya kalau memang nggak enak, kalau nggak dikasih, kayaknya orang kaya kan nggak pelit. Ya udah dikasih aja. Kan kalau orang kaya nggak pelit, pasti dia korban sendiri kan. Jadi kan nggak usah dikasih gitu. Tapi kayaknya pelit, kasih aja biar kali besok nggak pelit gitu. Jadi secara fikih memang juga agak sedikit harus fakir miskin. Karena memang itu suruh kasih makan. Jadi sebenarnya ini adalah sedang pesta bareng dengan anggota keluarga dan tetangga-tetangga. Paham ya kira-kira? Nah ini udhiyah sendiri kalau ditarik ke sejarah itu bagian dari implementasi apa yang dikerjakan Ibrahim AS yang menyembelih anaknya. Itu kan ini menjadi sejarah yang luar biasa uniknya. Ini juga pengorbanan yang luar biasa besarnya. Falamma tallahu lil jabin gitu. Wa dzabainahu bidzibhin adzim. Ketika ia meletakkan di bagian jabinnya. Itu gimana coba? Qad saddaqtar ru'ya. Jadi Allah berfirman, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan perintah di mimpi itu. Ini sebuah pengorbanan besar seorang Nabi Ibrahim yang telah menanti Ismail, tapi justru diperintah untuk menyembelih. Tapi itu hanyalah ujian, karena Allah tidak ingin menyakiti hamba. Ini juga, Allah ketika menguji kita itu tidak sedang menyakiti kita, tapi sedang menguji dan menguatkan kita. Ini ngomongnya gampang banget gitu. Ngelakoninya Masya Allah kalau sedang diuji. Betul, Allah tidak sedang ingin menyakiti Ismail. Dan juga tidak ingin menyakiti Ibrahim atau Hajar. Makanya antum perhatikan ya, tentang pertolongan-pertolongan Allah itu. Karena ia kan memang menguji, bukan menyakiti kan. Jadi kalau udah namanya ujian itu, pertolongannya itu di ujung. Kalau di depan namanya karunia. Sampai batas kau tidak sanggup itulah nanti turun. Makanya butuh kesabaran, ya udah dikerjain aja karena kita nggak mungkin sakit sama Allah. Allah tidak mungkin menyakiti. Ya udah dikerjain aja terus sampai nanti begitu kita sudah mau hancur, sudah sejengkal kita akan binasa, itulah kita ditangkap. Sejengkal Rasul mau kepegang, itu tolong turun. Wah, ternyata ke situ, ke depan, ke atas kepala Nabi kan. Nah, Allah nolongnya, ternyata si mata tidak didorong, lihat gitu doang aja kalau Allah nolong. Udah, sejengkal gitu. Tapi ada cara nolong Allah, senjata sudah masuk. Tapi ternyata Allah nolongnya tidak mampu mendorong, sama aja. Tapi nggak kedorong, lah kan nggak kenapa-kenapa. Seandainya kedorong, bisa nggak? Ya bisa, didorong. Tapi ternyata membal, ya bisa aja, terserah Allah nolongnya. Cuman waktu Rasul itu nggak dikasih kemampuan dorong, itu doang aja, jatuh. Kalau Ibrahim ditolongnya bukan nggak dibakar, kan? Tapi apinya nggak ngebakar. Seneng, nggak ngebakar. Kalau Musa ditolongnya, airnya yang dibelah. Kalau Nabi Isa ditolongnya, ia yang diangkat. Pasukannya nggak dihancurin. Rasul pasukannya dihancurin. Beda cara nolongnya. Abu Jahal semua diselesaikan. Kalau Nabi Isa, Romawinya nggak dihancurin. Isa yang diangkat. Ya karena ada skenario lain mau turun lagi. Jadi cara Allah menolong hambanya. Nah demikianlah ketika
Hajar diuji, itu kan ujian berat kan. Jadi kalau cerita Ulqiyah tidak akan bisa lepas cerita ini, karena itu nanti satu makna. Bayangin, baru lahir, itu kan masih bocah. Terus perintah membawa ke sebuah lembah yang tidak ada pohonnya, yang tidak ada kehidupan di samping rumahmu. Jadi waktu itu sudah ada rumah. Itu makanya yang bangun, kalau ngelihat ayat itu yang bangun pertama bukan Ibrahim, itu udah ada Ka'bah sebelum Ibrahim. Karena Ibrahim datang, kan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan anak turunku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya di samping rumahmu yang mulia. Lalu udah ada rumahnya. Itu makanya yang pendapat yang kuat itu yang bangun malaikat. Ibrahim nanti datang pas itu sudah rusak, kena banjir itu, kan mau di lembah. Akhirnya nanti sama Ismail bangun, nanti Ismail gede itu, itulah gede. Yang akhirnya pakai steger itu, makom itu. Gitu. Paham ya, insya Allah. Jadi waktu ditempatkan, itu kan nggak ada makanan. Kalau antum naik kisahnya di Ibnu Katsir itu, begitu turun dari ontanya ya, apa kudanya, onta. Dan Hajar ngambil pembekalan airnya. Airnya udah habis. Jadi turun itu, airnya udah habis. Kemudian Hajar memastikan ulang ke Ibrahim tadi. Apakah betul ini perintah Rabb? Betul. Udah. Begitu tahu ini perintah Rabbnya, ya udah Hajar megang. Dan Ibrahim sejak itu setelah dia menjawab dan menempatkan Hajar, dia nggak berpaling, nggak nengok Hajar. Kalau bahasa ini, nggak sanggup lah. Ini ada bocah kecil, istri yang memberikan anak, kan Sarah belum punya anak tuh. Tapi justru ditinggal jauh. Kalau misalnya orang matua nih, bilang aja lo bunuh gua. Lo kan takut lah sama istri tua kan, bilang aja gitu. Karena orang matua pasti gitu kira-kira. Untuk bisa Ibrahim itu bukan orang matua ya sudah. Gitu. Yuk bayangin, wanita Palestina Mekah kan nggak sedikit jauhnya zaman itu. Zaman sekarang deket. Terus ada banyak pom bensin, ada banyak tempat makan kebab. Zaman itu ada apa aja dari Palestina ke sini? Bertiga kan. Ditarung, nggak ada siapapun. Wanita seorang diri. Ditinggal untuk mati di situ. Anaknya nangis, kehausan. Lari sana, lari sini. Ternyata itu memang akan menjadi syai nanti. Kita di syariat ngambil perjuangan Hajar ini menjadi ibadah. Nah, di detik-detik sampai batas itulah. Tapi kan Hajar nggak tahu ada air di situ kan, makanya kalau kita apa ya pertolongan Allah, ya dikasih tahu namanya bukan ujian. Gitu. Kadang ya Allah banyak yang gampang dong, namanya bukan ujian. Makanya ya Allah berikan kita kesabaran. Tapi boleh nggak kita minta ujian? Nggak boleh. Tapi mau ujian tuh kayak gitu. Sampai nanti detik-detik, ditolong. Udah kayak tolong. Tolongnya bentuknya bisa kuat, bisa ada apa. Gitu. Kayak Yusuf, kasus pertama di Sumur. Ditolong. Tapi nggak selesai, ditolong aja. Sebenarnya sekedar nafas, dah diangkat. Tapi ya ujian lagi terus. Gitu. Tapi kan sudah lumayan, keluar dari sumur kan. Gitu, lumayan. Terus ujian lagi, malah jadi budak. Ditolong. Mentak nih. Dapat, alhamdulillah dia mau ngadopsi. Nah lega. Akhirnya masuk lagi, malah jadi perkara. Dicintai oleh orang yang salah. Makanya ibu-ibu kalau dicintai bukan berarti. Kalau dicintai sama suami orang, jadi perkara. Kalau cinta itu nggak selamanya jadi karunia. Kalau konteksnya nggak tepat, ya jadi petaka. Itu Yusuf itu, dicintai oleh orang yang salah. Itu jadi petaka. Cara Allah menguji hambanya itu gampang sekali.
Dibenci oleh orang yang kuat itu petaka. Dibenci sama orang lemah, lu benci gua. Pret, gampang. Tapi dibenci oleh orang yang kuat, pimpinanmu benci kau, mati kau. Sama dengan dicintai oleh orang yang salah, itu juga petaka. Jadi Allah kalau puji hambanya gampang sekali. Kayak akhirnya ternyata ada air. Yang tahu siapa ada air? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ibrahim taunya perintah dijalankan. Taunya apa? Ya nggak tahu. Perintah dijalankan. Lah bahwa nanti akhirnya jadi kambing, ya nggak tahu. Jadi kalau ditanya Ibrahim tahu nggak? Ya nggak tahu. Itu makanya mujizat itu sebenarnya juga Rasul juga nggak tahu. Makanya kalau dikjai kita tahu itu berarti bukan lajur ini, itu pasti jin. Gampang, nanti kita terbang. Itu berarti jin. Karena mukjizat karomah itu orangnya juga nggak tahu. Untuk gimana nggak tahu? Pokoknya yakin Allah nolong. Caranya gimana? Terserah. Bisa diselamatin, bisa orang pergi, bisa orang nggak ngeliat, bisa diumpetin, bisa masuk tanah, terserah-serah. Orang juga nggak tahu. Gitu. Jadi akhirnya ada air. Nah pas ada air, ada Jurhum lewat. Bani Jurhum tuh. Lewat ada air, akhirnya minta izin. Nah itu salah satu kemuliaan orang kabilah dulu ke wanita tuh. Meskipun seorang diri, kebenaran ada wanita diri, nggak gitu. Minta izin, boleh nggak numpang. Akhirnya agak jauh ke atas, tidak berani dekat situ. Karena pemilik airnya kan mereka berdua nih. Yang nanti di kemudian hari, Ismail itu akan nikah sama kabilah itu. Nah, itulah yang nanti menjadi penduduk Mekah setelah itu. Makanya Ismail itu, anak dari Ismail itu sebenarnya bukan orang Arab, tapi Mu'arrab, orang yang dianggap Arab. Karena kan Ibrahim bukan Arab. Akhirnya Jurhum itu yang Arab. Akhirnya namanya ada Arab, ada Musta'arab. Sama, kan sudah bernenek moyang. Berapa batasnya disebut asli itu? Antum itu orang Indonesia atau orang mana? Jangan orang Madagaskar yang tinggal di Indonesia. Kan nggak gitu. Udah Indonesia lah, sudah sekian puluh, sudah dianggap. Itu kira-kira. Oke ya, ini semua akhirnya diambil jadi satu program besar, ibadah besar namanya Udhiyah. Itu secara bentuk syariatnya luar biasa. Oke, beberapa makna yang luar biasa pentingnya, kita di haji dulu. Yang pertama, haji sedang mengajarkan hal yang paling utama di dalam hidup. yakni tahqiqu maknal ubudiyah. Ke situ ya, mewujudkan arti penghambaan. Bentuknya tadi, kan kita diatur, diguntakan tadi ibadah. Ya udah, jadi hamba Allah tuh ya kita aja. Ya Allah kau perintah, kalau di haji kan ya Allah kau suruh apa aku jalankan, kau larang apa aku berhenti. Aku datang kepadamu untuk memenuhi perintahmu. Karena saya panggilanmu, labbaik itu kan jawaban akan perintah kan. Kalau orang Arab sih namanya baik, kan labbaik. Maknanya iya. Ya ini kita disuruh Allah untuk datang ke sana, aku datang. Nah makna ini kalau kita pegang luar biasa. Karena hubungan kita sama Allah harus hubungan ubudiyah. Disuruh apa oleh Allah? Laki-laki suruh cari nafkah, cari nafkah. Istri suruh taat, taat. Wanita suruh hijab, hijab. Suruh makan halal, makan halal. Uji suruh sabar, sabar. Dikasih suruh syukur, syukur. Suruh ikhlas, ikhlas. Suruh apa aja, iya aja. Nah, dengan bahasa lain, kita nggak punya kepentingan diri kita. Itu yang puncak. Kalau kita bisa melepas semua kepentingan, itu namanya baru sempurna penghambaannya. Ustadz masa nggak punya kepentingan? Nah makanya disitulah kepentingan tunduk pada kepentingan. Nah, kalau Ibnu Athaillah nggak ngasih ruang kepentingan. Kalau orang berdoa dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sebenarnya dia tidak sedang beribadah kepada Allah. Berarti ya dia sedang berorientasi kepada kepentingan. Ya Allah, suamiku baik ya Allah. Ya berarti kau sedang bukan ibadah namanya itu. Kau sedang memainkan kepentinganmu, minta pada Rabbmu. Jadi menjadi pusatnya Makanya kalau doa nggak boleh itu. Doanya, kenapa doa? Aku diminta doa. Terus ngomong apa aja? Nah, Allah
membolehkan ngomong apa aja ya Allah aku minta suamiku diem, ya udah gitu aja. Kenapa suruh diem? Ya suruh apa aja ya aku ngomong apa aja. Dikabul nggak dikabul itu urusan Allah. Kan sudah diputuskan. Makanya kalau pakai logika itu, waktu kau berdoa itu sudah ada keputusan belum sebenarnya? Waktu doa itu udah ada keputusan belum? Udah ada keputusan belum sebenarnya? Waktu kamu berdoa itu keputusannya itu sudah ada belum? Atau berdoa baru diputuskan sama Allah? Waktu kamu berdoa, keputusannya bahwa nanti kamu dikabulkan, tidak dikabulkan, itu sudah putusnya belum? Halo? Ayo nanya loh. Anda ini belajar tauhid ini. Sebelum kamu berdoa, udah ada keputusannya belum? Suamimu tanggal 1, istrimu tanggal 1 bakal mingkem. Tanggal 1 Mei. Terus kamu berdoa tanggal 3. Ada keputusan misalnya, keputusan istrimu bakal mingkem tanggal 1. Tanggal 1 Mei. Terus kamu berdoa tanggal 29 April. Waktu kamu doa itu udah ada keputusan belum? Sebelum kau dilahirkan, keputusannya sudah ada semua. Kamu nggak berdoa udah putus sebenarnya. Nggak berdoa juga udah putus, doa juga. Bukan berarti keputusannya nunggu doamu. Memang kamu siapa? Allah nunggu kau. Ngerti gak? Ini besar tauhid. Jadi doa itu hanya formalitas. Emang kalau kamu nggak berdoa, putusannya berubah. Kenapa kok kayak kabul? Emang dari sana keputusannya bakal dikabulkan doamu. Yang kemarin doamu nggak dikabulin. Bukan karena doamu terus aku berdoa dikabulin. Berarti kau yang hebat dong. Itu kalau belajar tauhid kayak gitu. Bingung? Jangan bingung. Ustaz kalau materi terlalu berat. Enggak berat. Sesimpel sebenarnya. Jadi udah putus kan. Hidup ini udah putus sebelum kau dilahirkan. Termasuk kamu doa, kamu nggak doa, kamu dikabulkan, istrimu mingkem, istrimu nggak mingkem, ya apapun sebabnya karena ini sudah putus semua udah. Jadi doa itu formalitas. Termasuk doa minta dapat terhindar dari kodok yang buruk. Ya itu juga itu sudah Allah putuskan bahwa akan ada kodok yang buruk yang berubah dan macam-macam. Paham ya? Nah kan ada orang yang doa ingin dikabulkan. Boleh? Boleh. Tapi ada doa sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah. Aku berdoa. Karena dia memang menghamba pada Allah. Jadi level doa itu ada 3. Ada level doa yang ditempatkan sebagai sebab untuk dapat untuk dapat hasil. Yang kedua, doa ditempatkan sebagai amal soleh. Yang ketiga, doa sebagai bentuk penghambaan. Jadi nggak punya kepentingan. Kenapa doa? Allah nyuruh aku doa. Nah, doanya apa aja? Allah nyuruh, Allah membiarkan kita doa apa aja. Nggak dibatasi. Syariat maksudnya. Ya udah aku doa apa aja. Jadi aku doa istriku mingkem, suamiku baik. Gitu. Terserah kan nggak dibatasi. Nah, doa yang baik, doa di Quran. Aku doa Quran aja. Itu namanya tahqiqu ma'nal ubudi. Itu hamba yang betul ya gitu. Peran kita persis seperti yang Allah inginkan. Wah, Insya Allah ini luar biasa kayak orang benar. Insya Allah. Semoga Allah bimbing kita selevel. Ini yang pertama. Di haji itu kita diajarkan. Itu betul. Ya Allah, kau suruh aku datang ke Mekah, aku datang. Kau suruh aku muter, aku muter. Kau suruh aku lari, jalan, lari. Jalan, lari, jalan. Jalan, lari, jalan. Jalan, lari, jalan. Setrikaan. Aku mau. Kau suruh aku duduk, duduk. Kau suruh aku tidur, tidur. Kau nggak bolehkan aku sholat malam, aku juga nggak sholat malam. Kau suruh aku jamak qasar, aku jamak qasar. Waktu orang di Mina, itu kalau sunnahnya jamak qasar. Jamak qasarnya bukan karena kau safar, karena kau haji. Jadi orang Mekah kalau haji, jamak qasar. Jadi haji itu jadi sebab jamak qasarnya orang haji. Bukan karena safar loh, kamu di Mina. Justru kan jauh-jauh, sholat banyak-banyak. Enggak, ibadahnya enggak sholat. Sholatnya suruh jamak qasar, ibadahnya zikir sama itu, ibadahnya. Suruh banyak talbiyah, talbiyah aja talbiyah.
Ya Allah aku datang, ya Allah aku datang, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang kan gitu kalau diterima aku datang, aku datang. Aku ya, aku pokoknya aku datang, aku taat, aku taat, aku taat, aku taat, aku taat. Lebih kan gitu aku taat, aku taat. Paham ya insya Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Gitu. Atau doanya doa ibadah semua kan. La syarika lak. Tauhid semua itu. Semua ini adalah anikbutullah wa la tusyriku bihi syai'an. Menghamba kepada Allah dan kau tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan. Tahqiqu makna la ilaha illallah. Ya, itu pertama yang harus dipahami. Nah, ketaatan yang total ini semoga nanti bisa dibawa pulang. Gitu. Ya Allah, kau suruh apa aku kerjakan. Kan waktu haji, kau suruh apa aku kerjakan. Kita bantah nggak? Ini kenapa sih ya? Nggak boleh pakai wangian, bikin ribet pakai wangian. Bantah nggak berani kita? Berani gitu. Nah, kenapa waktu haji nggak berani bantah? Begitu di sini, bantah. Gitu. Kenapa waktu haji seakan-akan kita udah pasrah ya terserah. Kenapa di sini kayak jumawa? Nah, berarti nggak dibawa pulang tuh maknanya. Makanya haji mabrur itu sebenarnya haji yang membawa makna haji. Ya cirinya semakin soleh, kan simple. Ya karena dia menghamba betul waktu di haji. Nggak boleh debat. Ada nggak haji yang berani debat? Nggak berani. Wah betul itu. Saya tahun 94. Muhammad udah lahir belum? Itu haji terberat saya. Apa 96 ya? Pokoknya haji ketiga. Saya itu sekaligus bimbing jamaah, ada travel sekarang nomor 2, sekarang paling gede travelnya. Itu terjadi miss di bis. Saya kebagian yang orang kayak gitulah, yang super kaya, super mahal gitu. Yuk bayangin, bis yang harus bagus dijemput pakai bis kuning. Yuk bayangin aja. Bis sekolah, panasnya, Masya Allah. Panas-panasnya itu. Gimana ngeredamnya gini. Nah, di hatiku, si pimpinannya kabur. Ustadz, tolong ya Ustadz ya. Lo dapat duitnya, aku yang tatakan di hatiku ya. Yang tanggung jawab aja gitu. Tapi ya karena haji, meskipun panjang cerita, alhamdulillah, kita sedang mendapatkan kesempatan untuk taat kepada Allah. Gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya nggak ada komplain, nggak ada apa. Ya bagi saya emang itu kesempatan untuk taat kan. Ya bagi travel kesempatan mengeksploitasi itu urusan dia. Tapi urusan saya karena pembimbing saya ingin fokus ke situ. Alhamdulillah nggak ada yang debat, nggak ada yang komplain. Gitu. Mau bapak-bapak kapan merasakan bis hangat? Bapak-bapak kan orang kaya, emang kaya, pejabat-pejabat tinggi, kaya pengusaha kaya. Bapak setiap pagi makan enak dan makan tidak enak itu ada experience. Keren gak? Pokoknya top lah. Akhirnya emang normal 3 hari. Ya astagfirullahaladzim. Tapi akhirnya minta maaf sama maaf-maafnya. Setelah itu. Dikasih jemput kuning di sepanjang. Allahu Akbar. Gitu. Wah keringat tak. Kata yang aku lihat muka-muka ya gak siap itu. Tapi ya gak berani ngomong, gak berani apa. Takut hajinya batal kan. Demikian dilatih. Di haji itu luar biasa. Gitu. Yang kedua, ya ini makna. Yang sangat menarik itu, kita melepas semua hal yang bersifat duniawi diganti dengan hal yang sangat berbeda. Di haji, semua kita lepas. Ya, kalau beberapa buku yang bersifat filsafat itu, ini menjadi penting. Gitu. Melepas semua atribut namanya. Kita akhirnya berbaju dengan baju yang sama, seluruh orang tanpa atribut. Yang membuat orang itu kacau, congkak, tidak taat, itu atribut. Ada bintang, ada melati, ada pin, ada semua lepas kan. Nah, kalau yang bersifat lengket ada profesor, ada apa, ada dirjen, ada semua lepas. Dan betul, kalau bukan karena engkau dikenali kanan kirimu, engkau sama dengan semua orang.
Misalnya ada presiden mana lewat sama kau, terus dia haji, kita tahu nggak dia presiden? Kita dikembalikan ke posisi dasar sebagai hamba. Makanya kalau nanti habis botak itu terasa jeleknya semua gitu. Ya kan betul ya? Kan ganteng itu kan atribut kan. Begitu pulang dari Mina tuh kan langsung botak tuh ya. Terus jalan kaki. Udah, pokoknya udah asli hamba Allah yang kuyu, yang lemah, yang gak berguna, gak punya apa-apa. Apalagi kalau udah ikut-ikut barangnya hilang itu, udah. Hilang di Mina. Haji pertama itu duitku hilang tuh. Ya Allah tuh nangis sepanjang, ya Allah ini hamba bener nih ya. Maksudnya kayak kehilangan teman saya itu. Akhirnya aku ke Mekah itu sendirian, tahun 92 itu. Jadi sendirian, botak, duit terbatas, karena kan sama teman tuh. Nangis-nangis betul itu. Menjadi, beginilah. Ketika Allah nggak bekali kau nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener. Kalau kau menyadari proses itu kalau bahasa orang namanya menolkan. Mengembalikan kita ke posisi dasar. Makhluk Allah yang dicipta oleh Allah Ta'ala yang tidak punya apa-apa. Dan itu yang waktu menghadap Allah itulah nanti kau. Kau berhadapan Allah kan nggak dibilang, nggak dipandang atributmu. Memang Allah memandang atributmu. Enggak. Jadi kita memang dibawa ke sebuah hubungan dasar antara seorang hamba dengan penciptanya. Setelah makna ubudiyah itu, kehubungan dasar, kau menjadi hubungan dasar karena menghadap Allah begitu. Makanya orang India itu, dan sebagian orang Indonesia, menggunakan ihram sebagai kain kafan. Gitu. Makanya banyak orang India itu, kain kafannya baju kafan itu, kain ihramnya baju kafan. Nanti dia bawa kafan berapa kali, kan 2-3 hari udah kotor, nanti diganti lagi, diganti lagi. Gitu. Banyak tuh orang India yang pakai gitu. Ya mungkin sekalian biar kamu ingat mati, bisa aja serah-serah dia. Tapi intinya emang situasinya membawa kita, karena membuat kita tidak bisa menghamba total itu, karena kita merasa kokoh dengan atribut kita. Dengan bahasa lain, kita merasa nggak butuh Allah. Kita merasa punya ini, punya itu, kuat ini. Standar kan? Kapan kita berdoa? Kehebatnya Allah. Kalau engkau tidak menolong, pasti suamiku kabur. Gitu kan gitu. Begitu suaminya balik, Tuhan, sorry ya, udah selesai masalah gue, jadi gue gak berdoa lagi. Kan gitu. Benar kan kita conggak pada Allah. Kita itu baru menghadap kalau butuh. Kalau nggak butuh, berbalik. Nah, nggak gitu. Kita ini hambanya Allah, harus menghadap terus. Butuh nggak butuh, emang butuh. Butuh nggak butuh, emang butuh. Kuat nggak kuat, emang lemah. Gitu. Emang lemah sebenarnya. Jadi kembali ke titik nol sebagai seorang hamba. Itu terasa di haji, terasa sekali. Gitu. Sudah, bajunya kan cenderung terbuka, bagi laki-laki ya, cenderung terbuka. Itu kalau tidur nggak pakai cara yang keren tuh bisa kacau kemana-mana itu. Makanya kalau haji, tolong jangan terlentang, itu sunnahnya. Makanya tidur sunnah, suruh miring itu paling aman. Itu serius itu. Kalau kamu terlentang ya kacau halu gitu. Tidur haji pakai terlentang, udah kacau halu itu sudah. Itu berarti nggak pernah haji itu dia. Itu haji pemula berarti dia. kalau haji udah sering, pasti dia akan miring kan, udah tahu aturan tidur haji dan lain-lain lah. Oh, tidur haji itu ada seninya selama 4 hari ya minimal ya, 8, 9, 10. Iya kan? 8, 9, 10. Nah, 3 hari ya. Nah, itu tidur haji itu. Tidur haji itu ada seni khusus tidur haji. Allahu Akbar. Dan cara gimana tidak bau sepanjang itu kan harus ada aturannya kan. Nah, jadi kita Nah, kalau kesadaran itu kita bawa pulang, itu kesadaran membawa kita makna ubudiyah kejaga. Kamu membuat makna ubudiyah poin 1 nggak kejaga karena kita merasa punya banyak hal. Padahal punya banyak hal itu nggak menolong. Atribut semua itu nggak menolong. Kenapa kau hebat? Bukan karena kau hebat, karena kau lagi dipilih. Serius tuh.
Ini orang hebat ini yang pintunya dibukain, yang kalau siap bos. Begitu, ini kemanisan, siap. Siap salah bos. Tahu nggak siap salah? Jadi ada, kalau nanti menjadi anggota tertentu itu ada namanya siap salah. Gitu. Jadi misalnya ada bosmu manggil, misalnya, ya, terus nggak datang. Itu datang, siap, salah bos. Gitu, artinya gitu. Kalau siap, itu enggak, gitu. Siap, salah. Nah, udah bener, jadi siap, salah. Jadi saya itu punya teman, sekarang sih udah bintang 2. Itu dulu, saya itu pernah dipanggil bosku. Saya lagi sholat maghrib. Nggak mungkin lah batal. Bakal nih, kata saya, siap, salah bos. Itu saya merasa bersalah. Aku saat sama Allah, kenapa aku salah ya? Itu aku sampai sekarang aku merasa bersalah, Ustaz. Kenapa aku Tuhan kan malah takut sama dia, nggak takut sama Allah. Masa aku tak sama Allah, aku salah gitu. Tapi kalau nggak gitu, nggak selesai urusan, Ustaz. Siap, salah bos. Itu dia sampai sekarang menyesal. Gara-gara sholat maghrib, terus dipanggil, nggak segera datang, akhirnya siap, salah. Gitu. Jadi oke ya, jadi itu kedua. Kalau itu bisa hilang atribut itu. Nah, pernah ada teman, sesaat setelah pengumuman KPU, begitu dia pergi dari dari pertemuan dan hujan, satu pun nggak dinemenin dan satu pun nggak ada mayungin, nangis dia. Dipikir selama ini kau dibukain pintu, dipayungin itu karena kau. Allah yang gerakkan orang-orang ini dukungmu. Begitu dukungan dicabut, kau hebat bukan karena kau hebat. Allah mendukungmu, Allah mengasihimu. Kenapa istri kamu enak ini sekarang? Duduk manis, duit banyak. Tahu? Karena ada cinta yang Allah taruh di laki-laki yang bisa kau eksploitasi itu. Dicabut cintanya, sepeser pun gak akan ngalir. Betul? Ini kayak Ustaz Das Ataya ya. pakai bahasa Makassar ya. Iya kan? Allah yang naruh gitu. Kenapa anak kok bisa baik? Allah jatuh kan gak bisa ndak orang tuanya, maka anak keurus. Kalau nggak dikasih, siapa yang mengurus bocah? Demikianlah Allah urus hamba dengan hal yang unik sekali akhirnya terjadi. Oke ya, yang ketiga pelajarannya ini juga disebutkan oleh para banyak sekali. Tinggalkan rumahmu menuju rumah Allah. Kamu meninggalkan rumahmu untuk datang ke rumah Allah. Namanya Ka'bah. Pada akhirnya kau akan meninggalkan rumahmu. Pada akhirnya kau akan meninggalkan rumah. Rumah sehebat apapun tidak akan pernah kau tinggali. Nah, bersiaplah untuk menghadap Allah. Meninggalkan rumahmu, meninggalkan semua hal. Jangan tanpa persiapan. Karena kau siap, kau akan meninggalkan rumahmu menuju Allah. Kau tidak siap, kau akan meninggalkan rumah. Rumah itu salah satu simbol keberhasilan hidup. Sampai sekarang. Orang suka menghabiskan semua energinya untuk rumah. Kalau orang sekarang rutenya sampai umur 35, kreditan rumah pertama lunas. Mulailah masuk ke kreditan rumah kedua. Atau rumah ningkat. Atau rumah pindah komplek. Ya kira kayak gitu. Jadi habis semua duit itu ke rumah. Seandainya kau tidak mau keluar rumah, karena saking tingginya nilai rumahmu bakal tidak bernilai. Karena rumah ini adalah hasil terbaikku di karirku. Nanti kalau aku mati, aku mau di rumah ini. Aku nggak mau pergi. Rumahmu jadi kuburan. Nggak bernilai. Jadi harus pulang kepada Allah. Nah, latihan meninggalkan rumah. Sering dipanggil oleh Allah ke rumah Allah, ada sholat 5 waktu. Dipanggil oleh Allah meninggalkan rumah untuk dakwah. Dipanggil oleh Allah meninggalkan rumah untuk apa? Dipanggil meninggalkan rumah. Jangan terlalu lekat dengan rumah.
Engkau meninggalkan rumahmu, tanah airmu demi memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau ada panggilan Allah atas nama apapun, datanglah. Dan tinggalkan semua yang membuatmu tidak datang. Nah, selama ini membuat tidak datang itu rumah, kenikmatan hidup, macam-macam, apapun namanya. Nah, di haji kita diajarkan luar biasa. Dari awal harus siap memenuhi panggilan Allah dan meninggalkan semua halnya. Kamu siap, kamu akan meninggalkan. Kalau kamu nggak siap, kamu dipaksa siap. Nah, daripada dipaksa siap, mendingan siap dari awal. Itu sekaligus akan menguatkan makna pertama. Jadi makanya normal itu salah satu hikmah memakmurkan masjid, lebih banyak itikaf di masjid, banyak ke masjid supaya kita latihan lebih banyak di rumah. Kamu habiskan hampir 500 juta untuk mendatangi rumah Allah. Kesini nggak perlu ratusan juta kesini, sejenak ngelangkah. Kau habiskan waktu 500 juta untuk memenuhi panggilan Allah yang satu itu. Panggilan Allah yang lain banyak. Nggak perlu 500 juta. Hanya butuh melangkah. Hanya butuh waktu. Hanya butuh sedikit. Tapi kenapa yang itu kau penuhi? Yang ini kau nggak penuhi. Atas nama apa? Kau haji itu. Atas nama tepuk tangan? Atau atas nama apa? Kalau atas nama Allah, sama panggilan yang lain, sama-sama panggilan. Sholat panggilan Allah, zakat panggilan Allah, orang miskin itu panggilan Allah, dakwah itu panggilan Allah, sunnah itu panggilan, semua itu panggilan Allah SWT. Penuhi. Dan beranilah berkorban meninggalkan semua yang wajib ditinggalkan. Termasuk rumah. Nah itu luar biasa. Nah kalau kita pulang dengan cara begitu, luar biasa juga. Jadi nanti ujungnya nanti ke poin pertama. Selalu kita menghadap Allah SWT. Di surat ada kalimat inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku diriku kepada menciptakan langit dan bumi. Karena dipanggil oleh, akhirnya kita menghadap tanpa modal. Kemarin kamu datang dengan modal ratusan juta. Menghadap juga kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa pas menghadap kau nggak menghadap? Kau pas menghadap, tapi kamu nggak menghadap. Padahal kamu kemarin untuk menghadap aja ratusan juta. Menghadaplah dengan baik kepada Allah. Nah, menghadap Allah itu kalau bahasa agama namanya khudur. Jadi di dalam sholat itu cover besarnya namanya khusyuk. Makna itu. Tapi tingkatan khusyuk itu nanti sampai ke ihsan ya. Khusyuk itu kan tingkatannya, khusyuk sendiri itu kan tunduk. Tapi harus ada makna lain terusannya ihsan. Terusannya khusyuk. Namanya tertinggi namanya ihsan. Ihsan kan menyembah Allah seakan-akan melihat. Nah sebelum sampai seakan-akan melihat Allah itu harus menghadirkan diri, merasa menghadap Allah. Itu kalimatnya ini wajhatu wajhiyal ladzi fataras samawati. Menghadap Allah itu namanya khudur. Jadi kita hadir di hadapan, jadi sekarang khusyuk, tunduk nih, tunduk, nggak kemana-mana. Terus hadir, kita tunduk, terus kita menghadap. Kita menghadap Allah ini, menghadap Allah emang. Itu namanya khudur. Nah setelah menghadap Allah, naik seakan-akan lihat, wih. Nah kita kadang sudah sholat tapi nggak menghadap. Ternyata berpaling. Ini insya Allah ya. Nomor 4. Nah, termasuk pelajaran yang sangat penting di haji itu adalah mengajarkan hampir semua akhlak mulia. Itu dilatihkan di berbagai macam aktivitas dan ibadah haji. Dilatihkan ikhlas, dilatih syukur, dilatih sabar, dilatih berkata baik, dilatih tidak berdebat, dilatih memuliakan orang, dilatih akhlak mulia luar biasa. Itu latihan akhlak mulia. Sebagaimana juga sholat, jadi makna-makna ibadah itu akan mengerucut kepada nilai-nilai pokok agama memang. Jadi kalau kita ada nilai pokok agama, nanti ada puncak pokoknya tauhid, turunannya nanti ke aktivitas ibadah, menyuplai ke sana semua tuh.
Kalau kita belajar maqasid syariat itu kayak gitu. Maqasid tujuan syariat. Akan ke arah semua. Jadi kalau ada proses ibadah nggak ke sana, berarti malah salah justru. Itu namanya divergen. Harus konvergen kan? Jadi sebuah aktivitas yang bawa saling mendukung nilai atas, 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 atas sampai puncaknya. Yakni la ilaha illallah. Harus kayak gitu itu cara berpikir. Itu namanya konvergen ya. Semua amak ibadah tidak bisa, tidak centang perenang membawa nilai, enggak. Terus naik ke atas, naik ke atas. Nah ini mengajarkan banyak sekali akhlak kemuliaan. Nah itu lagi-lagi kalau dibawa. Makanya dulu orang haji itu dapat dikatakan pasti semakin taat kepada Allah ibadahnya. Yang kedua pasti akan berontak Belanda. Karena ada nilai perjuangan kan dari panggilan Allah itu. Makanya Belanda itu kenapa yang haji dikasih nama haji. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Nandain sebenarnya. Karena pemicu pemberontakan di mana-mana itu Pak Haji ini. Sekarang Pak Haji bukan tanda pemberontakan tapi tanda tukang kawin. Ini Pak Haji ini tukang kawin. Kok jadi beda? Aduh, Ji, wah lo ngomong haji-haji ini berarti bakal minta kawin lo nih gitu. Jadi beda sekarang tandanya. Ji, siap. Itu tukang kawin Haji. Jaji itu biasanya kalau tukang mau parkir lebih mahal kalau udah ngomong baji. Jadi penanda. Dulu penanda perjuangan baji itu. Makanya ada haji miskin yang terkenal dulu ya. Terus yang di Padang semuanya. Semua. Nah ini masuk langsung. Masuk. Makanya begitu masuk ke udhiyah, makna itu ngalir langsung. Sebagai bentuk penghambaannya disuruh nyembelih. Dan uniknya kalau kita jumping ke udhiyah nih, ini ibadah yang umum bentuknya juga khusus, tapi punya dampak sosialnya tinggi. Ya kalau kita sebagaimana kata udhiyahnya, udhiyah itu kan nyembelih. Jadi memang ada suasana pengorbanan. Tadhiyah, kan udhiyah, adha, itu kan nyembelih juga bermakna pengorbanan. Tadhiyah, do sama ha itu kan memangnya yang bersifat berat. Tadhiyah, bahasa Arab tadhiyah namanya, artinya pengorbanan. Nah, itu memang di situ situasinya adalah situasi pengorbanan. Yang diinisiasi dulu oleh Hajar dan keluarganya. Nah kalau kita bisa menggunakan simbol itu sebagai sebuah bentuk pengorbanan dalam rangka taat kepada Allah, sempurnalah ibadah. Karena yang membuat ibadah ini kurang sempurna, karena nggak berani berkorban. Kenapa Abu Bakar itu tinggi sekali nilainya? Orang yang paling besar pengorbanannya. Di bidang nyawa, dia terancam nyawa berkali-kali. Sebelum sahabat yang lain melakukannya. Pertama kali masuk Islam, waktu di Gua Thur, waktu sepanjang ke haji, dia terancam nyawanya sebenarnya kan. Makanya Abu Bakar sepanjang keluar dari Gua Thur, kalau aku merasa ada musuh di depan, aku ke depan. Kalau aku merasa di belakang, ke belakang. Ingin melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkorban paling banyak harta dan semuanya. Jadi hampir semua dirasakan semua kaum muslimin, ini dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Lebih daripada itu, udhiyah juga mengajarkan tentang saya nyebutnya itu keberanian mengambil resiko atas nama taat kepada Allah. Itu dimiliki semua keluarga ini. Keberanian mengambil risiko atas nama taat kepada Allah. Ya akhirnya jadinya pengorbanan itu. Tapi sebelum itu kan harus ada keberanian itu. Itu siapa yang ngajarin Hajar seberani itu? Gitu. Itu kan nanti dirampok gimana? Nanti kalau bayiku diambil gimana? Banyak risiko. Wong hidup tanpa aturan waktu itu. Yang kuat bisa menerabas yang lemah. Nah, sama semakin tinggi
keberaniannya semakin tinggi pula nanti penghambaannya pada. Gitu. Nah itu Ali bin Abi Thalib yang memiliki kemuliaan di bidang ini. Nah beberapa hal yang membuat tahqiqu maknal ubudiyah kita itu enggak kuat, ya pengorbanannya rendah, keberanian mengambil risikonya rendah, jadi akhirnya ya nggak bisa dapat banyak. Gitu. Oh, ini nggak berani, ini nggak berani, ini nggak berani, ini nggak berani, nggak berani, ini nggak berani. Para sahabiah itu dulu, ketika suaminya jihad itu, ada yang ngerengek nggak? Serius. Mas, kali-kali dong mas, jangan perang. Ntar kalau mas mati, gue ikut siapa? Nggak ada tuh ngomong kayak begitu. Bener kata loh, saya tuh nggak ngebayangin. Kan hampir 54 kali perang. Berarti setelah saya coba tuh nanya ke istri-istri prajurit itu. Kalau namanya suaminya udah, bukan prajurit sekarang ya, yang dulu tuh. Yang ada Seroja, ada Timur-Timur, ada Dom Aceh, ada apa lagi perang apa? Rian Jaya, Seroja Rian Jaya. Sama PKI ya. Yang diangkat sebelum itu atau saat-saat itu pasti akan ada 4 perang besar. Oh itu kalau berangkat ke Riambar itu sama saja melepas dia bakal mati. Kalau makanya kalau selamat dari sana, memang menakutkan. Timur-Timur sama. Jadi namanya orang ditinggal suami mau perang, bukan pamit mau proyek ya, itu udah lebih les-lesan daripada dengar beritanya. Ngelepas ini itu, udah niatin aja dia bakal mati. Karena pada waktu pulang itu kalau istri prajurit tuh, begitu nggak ada beritanya, langsung lemes. Nah, sahabat itu ngalamin case kayak gitu itu puluhan kali. Ngelepas suaminya pergi untuk perang. Itu yang sahabiah. Yang laki-lakinya gimana? Ntar anakku gimana? Nah, hal-hal kecil aja kita nggak berani ngambil peran. Hanya sekedar kita dijelekin orang, sekedar kita nggak populer, sekedar kita ya nggak naik apa, kita terlalu penakut. Makanya begitu ada yang berani, baru kita mulai. Itulah Iran hari ini. Karena kita udah terlalu lama jadi penakut. Padahal Iran, ya emang aslinya laki-laki begitu, aslinya laki-laki. Mau biasa aja, zaman dulu laki-laki begitu itu. Tiba-tiba laki-lakinya sekarang jadi perempuan semua, karena terlalu banyak minum yang enak, ya udah. Akhirnya kita kayak sekarang, padahal standarnya laki-laki muslim ya kayak gitu itu, emang gak bisa ditundukkan siapapun. Standar. Kalimat itu kan ribi, masih mending kalau ini orang-orang besar ya. Ribi, seorang yang sangat biasa, pakaiannya biasa, datang ke Kisra, datang dengan tegak, itulah laki-laki muslim. Kenapa muslim itu gak ada yang ditakuti? Kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Karena ujung semuanya itu kematian. Puncak ketakutan itu namanya kematian. Kenapa kau takut miskin? Ujungnya mati. Kenapa kamu takut janda? Ujungnya resiko tertinggi jadi janda apa? Mati. Janda. Nggak ada yang ngurus, mati. Ini kan. Resiko jadi mati. Resiko dipecat, mati. Resiko dan mati itu ternyata punya rumusannya. Dia tidak terkait dengan risiko-risiko itu. Paham nggak? Dan yang menarik, ada rute yang juga dilewati sampai ke kematian, yang judulnya kenikmatan. Saking banyaknya duit, makan terus, kekenyangan, darah tinggi, mati. Betul nggak? Saking sibuknya, saking posisinya bagus, kecapean, kelelahan, mati. Iya, saya itu punya teman, saking populernya, itu kecapean, kalau lagi tampil, kecapean dimintain foto. Karena dia orang nggak nolak diajak foto. Kalau nggak ditarik sama manajernya. Nah, kalau lahan bisa mati. Apa? Jadi mati punya rumus justru dari rute kenikmatan. Dan kabar buruknya rute kenikmatan lebih cepat mati daripada rute kesengsaraan. Dia dibengek sama darah tinggi. Dok, tolong dibenarkan pernyataan saya ini. Bengek sama darah tinggi, cepat mana ke arah kematian? Loh serius, kan penyakitnya orang nggak punya bengek. Penyakitnya orang punya
Darah tinggi, cepat malah ke kematian. Darah tinggi serius. Jadi jangan dianggap remeh. Artinya kematian itu punya rumus. Yang terkadang kenikmatan lebih cepat ke kematian daripada ke kemiskinan. Loh, paham kira-kira? Penyakitnya orang nggak punya apa? Kurang gizi, ya. Kurang gizi. Kurang gizi sama stres, cepetan mana ke arah kematian? Ke arah kematian. Walah gitu. Cancer. Ada nggak orang nggak punya cancer? Jarang. Yang cancer siapa? Yang punya. Kenapa orang nggak punya kayak cancer? Lah apa yang dimakan kan yang dimakan. Ya kalau adanya ya gitu-gitu aja. Allah. Jantungnya orang nggak punya itu tidak pernah punya masalah plak. Kenapa? Karena dia sering lapar. Jadi bersih itu jantung. Aku belum pernah ketemu orang nggak punya kena jantung. Serius. Yang orang jantung rata-rata yang kaya, yang jabat. Kalau banyak janda nggak punya, paling banter ya bengek gitu doang aja paling. Jadi orang nggak punya itu penyakitnya agak jauh ke kematian lah, kira-kira kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tentu ya rumusannya sama ya, dia punya rumusannya sendiri. Jadi sang Ka'bah ditakuti. Jadi kalau kita bisa lepas kayak gitu Pak. Kalau kau tidak punya kepentingan atas ini, terus apa yang ditakuti? Ternyata sumber takut itu karena ini. Begitu kamu tidak punya, apa? Ujungnya amal salah ya udah. Seandainya namaku hancur, terus kalau hancur kenapa? Kan kalau orang sekarang hari ini kan menjaga nama dengan berbagai macam cara. Aku harus sewa pengacara untuk menjaga nama. Emang kalau namamu hancur kenapa? Emang kalau namamu indah di akhirat masuk neraka nggak boleh. Namamu indah di dunia, terus lu masuk neraka, indah nggak? Nggak ada gunanya. Nah udah tahu kayak gitu, nggak boleh takut. Hidup normal aja. Nah hari ini hidup itu nggak ada yang normal. Kayak gitu itu semua. Semua bluffing, semua pakai topeng, semua dusta, semua, dan seterusnya. Dusta yang dibenarkan namanya postru, itu dusta yang dibenarkan. Kalau kan gitu kira-kira. Jadi belajar dari udhiyah itu. Nah lebih daripada itu, ada ibadah yang dipesankan oleh udhiyah itu ibadah yang berdampak sosial. Hampir semua ibadah itu harus punya dampak sosial. Sholat ke karakter ya, haji tadi banyak itu. Nah udhiyah itu dampak ke kesejahteraan. Makanya kan sunnahnya diajak makan kanan kirinya, gitu. Diajak bahagia bersama. Dan sampai sekarang daging itu menjadi sumber kesejahteraan sampai sekarang. Jadi kalau nama atribut orang sejahtera itu konsumsi daging, bukan konsumsi teri. Jadi masih konsumsi daging, atrian variabelnya. Konsumsi daging berapa kilo per bulan atau per tahun, itu nanti menunjukkan tingkat kesejahteraan daging itu sampai sekarang masih digunakan. Padahal protein dari mana aja bisa tahu, tempe, tapi ya fokusnya ke daging, yang paling gampang. Karena semakin miskin sebuah negara konsumsi daging rendah, konsumsi dagingnya rakyatnya rendah, setahun sekali bisa jadi. Semakin tinggi kesejahteraan, semakin tinggi konsumsi daging. Semakin lebih sejahtera, akhirnya kebanyakan akhirnya jadi perkara, jadilah tekanan darah tinggi. Dan lain-lain, bukan karena daging ya, karena ngolahnya. Jadi ini adalah sebuah ibadah yang memiliki pesan kesejahteraan yang sangat tinggi. Seakan-akan kita berkata, hai orang-orang yang baik, coba rasanya apa aku bertetangga sama kau orang baik. Nah pesan kesejahteraan ini harus dibawa kuat oleh ibadah-ibadah. Namanya pesan kesejahteraan. Dan pesan kesejahteraan itu sejak awal ditarik menjadi ajaran pokok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Agama itu definisikan sebagai mengurus anak yatim, ngasih makan orang miskin, itu agama. Yang mendustakan agama yakni tidak menghadirkan anak yatim, tidak ngasih makan orang. Jadi pesan kesejahteraan itu dari awal penting. Antum lihat, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatashita'i syita'i wa sayfal ya'budu ba'dal bait alladzi at'amahum min ju'. Allah tekankan yang ngasih makan, pesan kesejahteraan. Karena manusia ternyata otak pertamanya itu fisiologis, kesejahteraan.
Jadi sebelum bicara kebenaran, itu bicara kesejahteraan. Makan, kenyang. Makanya kalau di motivasi pertama itu fisiologis, kenyang. Gitu. Ini oleh agama harus dipenuhi dulu. Makanya dorong ngasih makan itu lewat berbagai macam hal. Udhiyah itu termasuk, tapi tingkat tingginya. Ngasih makan yang lain kan banyak. Suruh ngasih makan orang kan. Gitu. MBG ya? Oh iya, iya, iya. Oh itu berarti besar juga ya. MBG, ngasih makan. Jadi pesan kesehatan menjadi penting agar agama ini memiliki hal-hal yang dirasakan. Kalau antum orang kenyang sih diajak bener gampang. Kalau orang itu nggak kenyang, sebelum bicara bener kenyang dulu. Ustadz, kalau gini mah Ustadz khutbah nggak ada gunanya, nggak concern. Beras, ya kalau kasih beras baru siap. Mau diperintah apa? Sholat, oh siap. Serius, kalau udah kasih kesejahteraan. Saya itu dulu ada pengajian rame, ternyata dikasih beras sekilo setiap ngaji. Saya tuh ada dulu yang di Meruyung itu, pemicunya kenapa kok datang 10.000 orang ngaji. Ternyata dikasih sembako setiap ngaji. Datanglah nggak apa-apa kalau dapat sembako, buru-buru ngaji. Wong nggak ngaji aja aku juga mau ya dapat sembako. Suruh baik dikasih duit, maulah gitu kira-kira. Mu'alaf, pesan kasih duit. Jadi pesan kesehatan ini dari awal doktrin agama awal. Ara'aitalladzi yukadzibu. Dan itu turun ke semua, ada zakat, ada sodako, ada hibah, ada udhiyah, ada macam-macam. Namanya pesan kesejahteraan. Dan muslim jangan abe pesan kesejahteraan. Jangan sampai atas nama agama justru mendorong kemiskinan. Gitu. Atas nama agama justru agama mendorong kesejahteraan. Karena memang itu adalah hal pertama orang secara awam munas memang kayak gitu. Nah kalau muslim ini mendorong dan menjadi pemeran dalam proses kesejahteraan, maka agama ini gampang diterima. Mungkin demikian. Yang dapat saya sampaikan sudah jam 6.51 sampai jam 7 ya. Masya Allah. Semoga yang kita diskusikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, sekalian rasanya kurang tuh ya. Ada budaya ini kalau dilihat seperti bukan bagi Pak Ansor, Pak Tadi istri yang sekolah berangkat ngaji bulan ini dan bagi yang lain yang mana-mana tadi betul sangat fundamental. Satu pertanyaan Ustaz, karena bicara lucu. Kalau tadi kan kita ampunan di Arafah itu kan puncak kan? Kan banyak orang yang bisa di sana. Apakah haji nggak bisa diduplikasi? Kira-kira apa saja yang orang-orang yang belum bisa haji atau berdua haji kayaknya nggak bener haji dulu gitu. Mau memulaikan juga nggak gampang. Kira-kira cara apa, media apa yang kita itu bisa mendekati kita di Arafah itu? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Fadilahnya, ya kalau fadilnya sama kan, di Arafah Allah firman, aku ampuni mereka. Sama, taubatan nasuha, at-taibina dzambi kama la dzambala. Pengampunan. Termasuk minta ampun pas Lailatul Qadar. Kalau dia nggak ketemu Arafah, ketemu Lailatul Qadar setiap tahun. Itu juga waktu yang fadilahnya nggak sedikit. Digunakan di situ. Taubatan nasuha, terus minta ampun Lailatul Qadar. Kalau yang agak ini, minta ampun di sepertiga malam terakhir, itu sama tuh kasusnya. Ditambah lagi, misalnya dimintakan ampun oleh orang yang sangat baik, didoakan juga boleh. Itu beberapa amalan yang secara fadilah di Quran sama Sunnah itu memang demikian tinggi derajatnya. Allahu a'lam. Baik, sekalian, nanti kalau mau tanya saya ngobrol ya. Saya Ustaz mohon doa dan khususnya doa bagi dua jemaah kami, Pak jemaah di penuh
Maka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa rahmaka wa rabbuna sighara. Allahumma ati nufusana taqwa khairun min zakkaha. Allahumma waffiq liman sayu'adduna faridatul hajj min ikhwanina fi hadzal majlis. Allahumma waffiqhum li ada'il hajji. Allahumma waffiqhum lis-sihha. Allahumma waffiqhum lil-qiyami bi sunanil hajji wa syurutihi wa arkanihi ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqhu hajjan mabrura. Allahumma arzuqhu hajjan mabrura. Allahumma arzuqhu hajjan mabrura. Allahumma taqabbal hajjahu, taqabbal umratahu, taqabbal ibadahu bi rahmati ya arhamar rahimin. Taqabbal hajjahum wa umratahum wa ibadahum ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.